Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antonius Gibra Harsanto, mewakili kelompok 1 ICT Literasi kelas IT 105 PJJ Informatika Universitas Siberasia akan membawakan presentasi jurnal kelompok kami dengan judul Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK terhadap aktivitas pendidikan sekolah dasar. Ini metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penjabaran materi dengan teknik studi pustaka. Studi berbentuk kepustakaan berupa menggali informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi terhadap aktivitas pendidikan sekolah dasar. Di era globalisasi yang menjadi sangat penting ini, peranan TIK digunakan untuk mengungkapkan data dan fakta menjadi sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan. Di TIK tidak lepas dari tanggung jawab agar data dan fakta pendidikan dapat dikumpulkan, dikelola, disimpan, diteliti, dibuktikan, dan disebarkan agar masyarakat dapat mendapatkan informasi penting dengan benar secara efektif dan efisien. Jadi TIK ini alat untuk mendapatkan nilai tambah dalam menghasilkan informasi yang cepat, lengkap, akurat, transparan, dan mutakhir. Ini salah satu manfaat teknologi atau TIK ini, salah satunya yaitu teknologi internet. Pengenalan TIK diharapkan dapat membuat perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dalam penambahan dan perubahan penggunaan berbagai produk TIK. Jadi melalui perangkat TIK, kita bisa mencari, mengeksplor, menganalisis, dan saling tukar informasi secara efisien dan efektif. TIK akan memungkinkan mendapatkan ide dengan cepat dan bertukar pengalaman. Dengan demikian, diharapkan dapat mengembangkan sifat atau sikap inisiatif dan kemampuan belajar mandiri, sehingga dapat memutuskan dan mempertimbangkan sendiri kapan dan di mana penggunaan TIK secara tepat dan optimal, termasuk implikasinya saat ini dan di masa yang akan datang. Implementasi TIK atau ICT dalam dunia pendidikan. ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini internet menyajikan banyak sekali informasi, bahkan hampir semua informasi dapat kita temui di internet atau melalui internet. Bahkan untuk bentuk materi-materi sampai dengan buku digital. ICT sebagai alat bantu pembelajaran, ICT sebagai fasilitas pendidikan, ini berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran atau media interaktif berbasis multimedia yang sudah menggabungkan antara audio, video, dan visual atau gambar. ICT sebagai standar kompetensi. Dalam hal ini dengan masuknya mata pelajaran TIK sebagai sebuah mata pelajaran yang memiliki standar kompetensi sendiri. Program pengembangan TIK dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yaitu perancangan sistem jaringan untuk menghubungkan sekolah dengan pusat data dan aplikasi, serta jaringan internet sebagai sarana dan media komunikasi informasi sekolah. Kemudian merancang dan pembuatan aplikasi database-nya, kemudian merancang dan membuat aplikasi manajemen pengelolaan pendidikan, serta merancang aplikasi pembelajaran berbasis web, multimedia, dan interaktif. Tahap kedua meliputi implementasi sistem di sekolah-sekolah, termasuk pengadaan sarpras TIK dan pelatihan tenaga pelaksana, serta merancang dan membuat aplikasi pembelajaran. Tahap ketiga dan keempat adalah tahap memperluas implementasi sistem di sekolah-sekolah. Dalam realisasi, telah dibangun ICT Center Kabupaten Kota yang terdiri atas jaringan komputer, internet, dan TV edukasi. Jadi ICT Center ini sudah terkoneksi dengan sekolah-sekolah dan kantor dinas pendidikan. Selain itu, guru juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan perangkat TIK
Jadi manajemen sekolah perlu mengetahui kesiapan dan pelatihan TIK apa yang dibutuhkan oleh guru masing-masing sekolah. Dampak TIK terhadap aktivitas pendidikan sekolah dasar. Pengaruh buruk lewat internet. Anak juga terancam dengan banyaknya informasi buruk, karena anak-anak sudah bisa mengakses internet dari HP atau komputer atau laptopnya yang sudah disediakan. Misalnya dari orang tuanya sudah menyediakan gadget dari kecil. Jadi di situ anak-anak bisa mendapatkan semua informasi, baik itu informasi yang baik atau informasi yang buruk. Jadi melalui internet, berbagai materi bermuatan seks, kekerasan, dan lain-lain disajikan secara terbuka dan tanpa penghalang. Sebuah studi di Kanada menunjukkan 1 dari 12 anak sering menerima pesan yang berisi muatan seks dan tawaran seks saat tengah berselancar atau mencari informasi di internet. Pengaruh buruknya, sering bermain komputer, anak-anak menjadi kecanduan, sehingga ditengarai menjadi malas menulis, menggambar, ataupun melakukan aktivitas sosial lainnya. Jadi pada usia yang lebih besar, diharapkan anak sudah dapat lebih mampu mengatur waktu dengan baik. Jadi sebelum anak-anak bisa mengatur waktu dengan baik, mungkin peran orang tua sangat dibutuhkan, khususnya untuk di rumah, mungkin bisa menerapkan atau membatasi jam-jam penggunaan gadget. Menimbang untung ruginya mengenalkan komputer pada anak, kembali lagi tergantung pada kesiapan orang tua. Selain itu, pihak sekolah juga harus ikut andil untuk mengarahkan siswa-siswi sehingga dapat menggunakan TIK ke arah yang positif. Untuk pemerintah sebagai pengendali sistem atau penyedia informasi juga harus lebih aktif dalam mengontrol penggunaan TIK. Sadar tidak sadar, TIK bisa membawa perubahan terhadap generasi penerus bangsa. Hanya tinggal kita bisa atau tidak membawa perubahan itu ke arah yang positif atau malah ke arah yang negatif. Permasalahan dan solusi internet dalam hal pendidikan. Faktor pertama itu teknologi yang sampai di masyarakat dunia, khususnya Indonesia ini umumnya berbahasa Inggris sehingga sulit bagi pengguna atau masyarakat Indonesia untuk memahaminya. Faktor kedua, keterbatasan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia, sehingga penggunaan internet di dalam negeri sangat rendah. Jadi beberapa orang menganggap sebuah informasi itu mahal, jadi tidak bisa disebarkan kepada orang lain. Faktor ketiga dalam halnya biaya penggunaan internet. Yang terakhir, permasalahan dari tenaga pendidik itu sendiri yang belum siap menggunakan TIK atau menggunakan teknologi internet dalam proses pengajarannya akibat kekurang mampuannya dalam bidang ini. Jadi kesimpulannya, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan dewasa ini sangat cepat, terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya ini meluas ke berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Di situ ada dampak positif dan negatif. Secara positifnya, semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya terjadi perubahan atau pergeseran nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan di masyarakat. Jadi mungkin beberapa aturan atau norma ini sangat bertentangan dengan yang dianut masyarakat sebelumnya. Jadi menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan mengurangi atau memperbaiki dampak negatifnya. Pendidikan tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, namun sebaliknya harus bisa menjadi subjek atau pelopor dalam pengembangannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya bisa disampaikan melalui kritik dan saran. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.